Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam renungan harian Toraya Jemaat Marendeng Sangatta, edisi 2 Juli 2020. Puji Tuhan bahwa kita diperkenankan di pagi yang indah ini kembali menikmati anugerah Tuhan lewat firman-Nya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami ya Allah, dalam keteduhan hati, rindu disapa oleh sabda kebenaran. Ya Roh Kudus, beri kami pengertian agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan firman dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk memahami dan bersabdalah ya Bapa, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengar. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat 6 menjadi bahagian kita di pagi yang indah ini. Firman Tuhan berbunyi, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Amin. Firman Tuhan. Renungan kita di pagi yang indah ini, saudara-saudara, diberi satu tema: dibebaskan dalam Kristus. Dibebaskan dalam Kristus. Keluarga Allah yang diberkati Tuhan, aturan adalah suatu hal yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu lingkungan atau organisasi. Aturan-aturan itu ada yang ketat, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap aturan itu. Dan jika ada pelanggaran terhadap aturan itu, bisa berujung pada pemecatan. Hal itulah yang membuat seseorang atau sekelompok tidak bisa berbuat karena adanya aturan. Dalam suratnya ke jemaat Roma, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana jemaat yang hidup terikat di bawah kuasa hukum Taurat, selama berada di bawah hukum itu, hawa nafsu mereka dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung kepada maut. Dan dalam hal ini, saudara-saudara, Paulus menyamakan hal itu dengan ikatan pasangan suami istri, bahwa tidak boleh dipisahkan selain oleh kematian. Namun, bagi orang percaya, kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Kristus, kita, ibu bapak, saudara-saudara, dan saya adalah ciptaan baru yang terbebas dari kuasa hukum itu, lalu terikat kepada Yesus Kristus.
dalam hukum Taurat, saudara-saudara yang kekasih, orang berusaha menjadi benar dengan menaati hukum Taurat. Tetapi kini kita yang ada dalam Kristus, atau mereka yang dibenarkan dalam Kristus, menjadi manusia baru untuk berbuah bagi Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Karena itu, orang yang percaya kepada Kristus akan melanjutkan kehidupan baru menurut Roh dan tidak lagi terikat kepada kuasa hukum Taurat. Saudara yang kekasih, melalui bacaan kali ini, firman Tuhan semakin meyakinkan kita bahwa hanya oleh kematian Kristuslah kita mulai memperoleh keselamatan dan kebebasan, bukan melalui hukum Taurat. Dan karena itu, karena di dalam kematian Yesus Kristuslah kita memperoleh kebebasan, maka mari kita menyatakan ketaatan kepada Kristus dan meneladaninya dalam kehidupan kita masing-masing. Sikap hidup kita, pola hidup kita, karakter kita, tindakan kita harus mencerminkan sikap Kristus dengan cara mematikan, membuang, meninggalkan pikiran dan perbuatan yang sering menguasai kita untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita akan hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita jalani hari ini dengan senantiasa mencerminkan dan meneladani Kristus dalam setiap kehidupan kita, sehingga di dalam semua itu kita akan menikmati sukacita. Kita akan menjadi orang yang menikmati dan mengalami anugerah, merasakan hadirat Tuhan dalam setiap hidup kita. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, ketika kami boleh menundukkan hati, memuji, mendengarkan firman, kami meyakini dan mengimani bahwa semua itulah bentuk anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, firman-Mu yang telah kami dengarkan menguatkan iman percaya kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak, menjadikan Kristus sebagai teladan dalam menjalani hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari baru, hari karunia Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Berkati segenap jemaat-Mu di Marendeng Sangatta, pada setiap umat Tuhan dalam mengangkat setiap kerja karya dan aktivitas mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam semua itu ya Allah, Engkau akan senantiasa memberkatinya. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati jemaat-Mu dalam keluarga mereka Tuhan, sebagai ayah, sebagai ibu, anak-anak, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda. Tuhan topang mereka, tuntun mereka selalu. Beri hikmat kepada orang tua dalam menjadi teladan bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekeliling mereka. Bersyukur ya Allah untuk kesempatan hari ini. Bersyukur untuk umur panjang ya Tuhan anugerahkan untuk setiap anak-anak yang boleh merayakan ulang tahun hari ini. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, kerja dan karya kami, kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, Engkau berkati gereja Toraja di dalam terus menyatakan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Berkati pemerintah dalam memikirkan, menangani pemutusan
penyebaran COVID-19. Berkati tim medis ya Allah, beri hikmat, sehat dan kuat selalu kepada mereka. Berkati anak-anakmu yang bergumul, berjuang melawan sakit penyakit, dan biarlah mereka boleh dipulihkan ya Allah. Kami serahkan seluruh kehidupan, keberadaan dan pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berkarya. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat bagi kita.